Film dimulai dengan seorang detektif Marshall bernama Edward Daniels yang terlihat sedang mabuk laut. Ia dan rekan barunya yang bernama Chuck mendapat tugas untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa khusus para kriminal ODGJ yang terletak di sebuah pulau terpencil yang dijuluki dengan nama Shutter Island. Setibanya di rumah sakit jiwa, wakil sipir pun menjelaskan tentang 3 bangunan yang menjadi tempat dirawatnya para pasien. Sebelah kanan ada tempat untuk pasien laki-laki, sebelah kiri untuk pasien perempuan, dan satu lagi ada sebuah gedung tinggi yang dulunya adalah sebuah benteng militer dan sekarang dijadikan tempat untuk para pasien khusus kriminal dengan tingkat kejahatan yang berat. Sebelum masuk ke dalam rumah sakit, wakil sipir pun meminta Daniels dan Chuck untuk menyerahkan pistol mereka sebagai bagian dari protokol keamanan. Tapi entah karena gugup atau ada alasan lain, Chuck nampak kesulitan menarik sarung pistol dari celananya. Setelah masuk ke gedung rumah sakit, Daniels dan Chuck pun bertemu dengan Dr. Chow Lee. Ia merupakan pimpinan pengobatan di rumah sakit jiwa ini. Dr. Chow Lee pun langsung menceritakan tentang kasus yang akan Daniels dan Chuck tangani, yaitu berkaitan dengan seorang pasien bernama Rachel Solando yang menghilang secara misterius tanpa ada jejak ataupun petunjuk yang ditemukan. Diketahui bahwa Rachel adalah seorang ODGJ yang telah menghabisi 3 anak kandungnya sendiri, dan untuk menekan rasa bersalahnya, Rachel menciptakan fantasinya sendiri atau dunianya sendiri. Namun yang paling menarik adalah ia memiliki IQ yang tinggi atau bisa dikatakan jenius karena mampu merangkai skenario secara terperinci dan mendetail, seperti menganggap rumah sakit ini adalah rumahnya sendiri dan memberikan peran masing-masing kepada semua pengurus rumah sakit dengan peran seperti ada yang jadi tukang pos, ada yang dianggap jadi pengantar susunya, pengantar makanan, tetangga, kurir ekspedisi, dan lain sebagainya. We don't know how she got out of her room. Tak ingin buang waktu, Daniel dan Chuck pun langsung memeriksa kamar Rachel dan tak sengaja menemukan sepotong kertas bertuliskan The Law of Four Who is 67, yang artinya kurang lebih hukum keempat siapa itu 67, yang entah apa maksudnya. And you say she had to come through here. Setelah itu, Daniel dan Chuck pun diajak melakukan penyisiran bersama dengan para penjaga, di mana wakil sipir menjelaskan bahwa kasus hilangnya Rachel dianggap sangat tidak masuk akal karena pertama, pintu dan jendela masih terkunci, kedua, para sipir selalu berjaga selama 24 jam penuh, dan tidak ditemukan bukti sedikit pun tentang usaha pelarian yang Rachel lakukan. Malamnya, semua staf rumah sakit dikumpulkan untuk dilakukan interogasi. Kemudian salah satu karyawan mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Rachel di sesi terapi dengan seorang psikiater bernama Dr. Sheehan yang kebetulan sedang pergi berlibur tepat saat Rachel dilaporkan menghilang. Dr. Sheehan? Rachel's primary. He left on the ferry this morning. Daniels pun meminta Dr. Chow Lee untuk menghubungi Dr. Sheehan, namun sayangnya panggilan telepon terganggu akibat cuaca buruk yang sedang terjadi. Selanjutnya, Daniel pun meminta berkas dan data seluruh staf di rumah sakit ini, namun Dr. Chow Lee menolaknya mentah-mentah tanpa alasan yang jelas, sehingga Daniel menjadi kesal sendiri dengan Dr. Chow Lee yang malah mempersulit penyelidikan. We haven't heard the truth once yet, Chuck. Keesokannya, Daniel dan Chuck kembali melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi beberapa pasien yang sempat satu sesi terapi dengan Rachel, yang salah satunya adalah seorang pasien wanita yang tiba-tiba menuliskan sesuatu pada buku catatan Daniel tepat saat Chuck sedang mengambil air minum. Setelah interogasi selesai, Daniels dan Chuck pun ngobrol berdua tepat saat hujan lebat sedang turun. Kemudian Daniel pun akhirnya jujur tentang maksud dan tujuannya menerima tugas ini, yang ternyata bukan semata-mata tertarik dengan kasus hilangnya Rachel, melainkan ingin menemukan keberadaan satu pasien bernama Andrew Laedis yang merupakan tersangka yang sudah menghabisi nyawa istri tercintanya. Entah bagaimana kronologinya, intinya si
si Andreulaides ini diketahui adalah seorang kriminal ODGJ yang suka sekali berbuat kejahatan yang berkaitan dengan api seperti membakar gedung sekolah dan lain sebagainya. Sampai suatu hari si Andreulaides ini membakar sebuah gedung apartemen yang menjadi tempat tinggal Daniel dan istrinya, yang pada akhirnya istri Daniel tewas dalam insiden kebakaran tersebut. Dari informasi terakhir yang Daniel dapatkan, sosok si Andreulaides ini dibawa ke rumah sakit jiwa khusus kriminal, tepatnya di pulau tempat mereka berada saat ini. Namun ada kecurigaan bahwa Dr. Chowli dan seluruh staf rumah sakit sengaja menyembunyikan keberadaan Andreulaides entah untuk tujuan apa. Berdasarkan teori bahwa Andrew sudah mati dan dikubur di pemakaman belakang gedung rumah sakit, Daniel pun mengajak Chuck pergi hujan-hujanan untuk melihat sendiri pemakaman yang dimaksud. Dan tepat saat mereka tiba di sana, tiba-tiba saja cuaca bertambah buruk. Kemudian mereka pun berlindung di sebuah bangunan tua dekat pemakaman, di mana di situ Daniel bercerita tentang masa lalunya yang pernah jadi tentara angkatan darat. Kemudian dengan basic dan pengalamannya itulah Daniel menciptakan sebuah teori menarik tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan praktik pengobatan ilegal seperti cuci otak dan lain-lain. Secara garis besar, tujuan Daniel menerima tugas ini adalah untuk memastikan dua hal. Yang pertama, ingin menemukan keberadaan sosok Andreulaides alias tersangka pembunuh istrinya, dan yang kedua, ingin membuktikan bahwa rumah sakit jiwa ini benar-benar melakukan praktik pengobatan ilegal. So what are you really here to do, Ted? And I'm gonna blow the lid off this place. Adegan beralih ke Dr. Chowli yang sedang melakukan rapat dengan Dewan Rumah Sakit terkait jumlah pasien yang ada di tempat ini, di mana Daniel dan Chuck yang kebetulan sudah kembali dari hujan pun tak sengaja menguping pembicaraan mereka tentang keseluruhan pasien yang berjumlah 66 orang, sehingga Daniel seketika teringat dengan tulisan yang ia temukan di kamar Rachel yang berisi angka 67 yang dipercaya adalah jumlah asli para pasien di rumah sakit jiwa ini. Dari situlah Daniel mulai curiga bahwa Dr. Chowli sengaja menyembunyikan pasien ke-67 yang Daniel yakini sebagai Andreulaides. Namun meski Daniel sudah mendesaknya agar mau jujur, Dr. Chowli tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa pasien di rumah sakit ini hanya berjumlah 66 orang dan tidak ada pasien dengan nama Andreulaides seperti yang Daniel sebutkan. Tak lama mereka pun mendapat kabar baik tentang Rachel yang sudah ditemukan dan sudah kembali ke kamarnya dengan kondisi masih utuh. Di mana saat Daniel mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, Rachel tiba-tiba mengamuk yang membuat migrain atau sakit kepala Daniel kambuh dan membuatnya hampir jatuh. The lighthouse, skipping stones, and there's food, water, and cots. Keesokan paginya, seluruh staf rumah sakit dibuat kelang kabut saat para pasien mengamuk akibat lampu kamar mereka mati yang disebabkan oleh cuaca buruk kemarin yang membuat generator mengalami kerusakan. Di mana kesempatan itu dimanfaatkan oleh Daniel dan Chuck yang diam-diam masuk ke gedung terlarang khusus mengurung pasien kelas berat, berharap dapat menemukan sosok Andreulaides yang mungkin disembunyikan di sana. Alih-alih menemukan Andreulaides, Daniel justru malah bertemu dengan seorang pasien yang mengatakan tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan semacam eksperimen pembedahan otak yang dilakukan di mercusuar di belakang pulau ini. Sehingga tanpa buang waktu, Daniel dan Chuck pun pergi ke sana untuk memastikannya. Dan ya, mercusuar yang dikatakan oleh pasien barusan ternyata memang benar-benar ada, di mana Chuck yang takut bertindak terlalu jauh pun memilih untuk kembali ke gedung. Sementara Daniel tetap pada niatnya untuk mencari jalan menuju mercusuar tersebut. Tak lama setelah mereka berdua terpisah, Daniel tiba-tiba dikejutkan oleh sebatang tubuh yang terletak di dasar tebing batu yang diyakininya sebagai Chuck yang mungkin tak sengaja terjatuh. Namun saat ia turun dan sudah berada di dasar tebing, tubuh itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan justru Daniel malah menemukan sebuah gua kecil yang di sekitarnya terdapat banyak sekali tikus yang memenuhi mulut gua tersebut. Dan ketika masuk ke gua tersebut, alangkah bingungnya Daniel
Daniel saat menemukan sosok wanita yang mengaku sebagai Rachel Solando yang asli, sehingga ia pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Rachel yang sempat ia temui dan sempat mengamuk kepadanya tempo hari adalah Rachel palsu yang sengaja disetting oleh Dr. Chowley untuk membuat Daniel menyudahi penyelidikannya. Sama seperti pasien yang sebelumnya pernah Daniel temui, Rachel juga menjelaskan tentang eksperimen pembedahan otak terhadap para pasien yang dianggap sudah kelewat ODGJ alias dinyatakan tidak bisa disembuhkan. Sehingga semakin yakinlah Daniel akan teori bahwa sosok pembunuh istrinya alias Andrew Laedis adalah benar pasien ke-67 yang sengaja ditutup-tutupi karena telah menjadi korban eksperimen pembedahan otak yang Dr. Chowley lakukan. Menyadari dirinya dibohongi, Daniels pun memutuskan untuk tidak kembali ke rumah sakit jiwa dan akan tidur sampai esok pagi. We tested patients. No, they won't. You do understand. Keesokan paginya, Daniel dibangunkan oleh Rachel yang memintanya untuk segera pergi. Karena jika Daniel terus di sini, ditakutkan para sipir akan menemukan gua tersembunyi ini. Sehingga Daniel pun langsung naik ke atas tebing dan kembali ke rumah sakit jiwa. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, ketua sipir terlihat sudah menunggunya di atas tebing dan bermaksud untuk menjemput Daniel kembali ke rumah sakit. Di mana Daniel yang sudah mengetahui fakta tentang kebusukan rumah sakit ini pun tak bisa lagi menutupi raut wajah kesalnya saat wakil sipir mencoba melucu seolah tidak merasa berdosa terhadap apa yang mereka perbuat di pulau ini. Sesampainya di dalam rumah sakit, Daniel langsung disambut oleh Dr. Chowley yang sempat mengkhawatirkan keadaannya yang tidak pulang semalaman. Karena penasaran dengan kemana perginya sang partner alias si Chuck, Daniel pun mencoba menanyakan keberadaannya kepada Dr. Chowley yang sungguh betapa terkejutnya Daniel saat mendengar jawaban dari Dr. Chowley yang mengatakan bahwa Daniel tidak pernah punya partner dan datang ke sini hanya sendirian saja. Entah permainan macam apa yang sedang Dr. Chowley mainkan, Daniel memilih untuk tidak mempertanyakan lagi tentang keberadaan Chuck, namun ia sangat yakin jika Chuck telah menjadi salah satu subjek percobaan mereka, sehingga satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan pergi ke mercusuar yang menjadi tempat praktik ilegal tersebut secara diam-diam. Daniel pun menyelinap keluar dari gedung untuk bisa pergi ke mercusuar, dan sebagai pengalih perhatian, Daniel pun bermaksud meledakkan mobil kesayangan milik Dr. Chowley. Dengan cepat Daniel terjun ke dalam air dan berenang menuju mercusuar. Yang setibanya di atas permukaan, Daniel pun langsung melumpuhkan satu penjaga yang sedang patroli dan berhasil masuk ke dalam mercusuar tersebut. Di dalam mercusuar, Daniel hanya menemukan Dr. Chowley yang sedang duduk di ruang kerjanya. Sementara Daniel yang masih yakin Chuck ada di sini pun mencoba berkeliling ke setiap sudut mercusuar, namun hasilnya tetap nihil. Melihat Daniel yang sudah semakin tak terkendali, Dr. Chowley pun akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu ternyata Daniel adalah pasien yang selama 2 tahun dirawat di rumah sakit jiwa ini, dan pasien ke-67 yang ia tanyakan tiada lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Faktanya Daniel adalah salah satu pasien ODGJ yang memiliki otak jenius yang bisa merangkai sebuah skenario yang rapi, detail, dan terstruktur dengan menganggap dirinya adalah seorang detektif Marshall yang sedang menangani sebuah kasus hilangnya Rachel yang sebenarnya tidak pernah ada. Dengan kata lain, sosok Rachel yang Daniel temui di
gua tidak lebih dari hanya halusinasinya saja, sedangkan Rachel yang sempat ia temui di kamar dan sempat ngamuk kepadanya adalah seorang perawat yang disuruh akting untuk mendukung cerita fantasinya tersebut. Lalu siapakah sosok Andrew Laedis? Ternyata sosok Andrew Laedis juga tidak pernah ada alias hanyalah karangan Daniel saja. Selain itu nama asli Daniel sebenarnya adalah Andrew Laedis itu sendiri. Sedangkan Edward Daniel yang Daniel akui sebagai namanya hanyalah sebuah nama yang ia bentuk dari nama aslinya sendiri, yaitu Andrew Laedis menjadi Edward Daniel. Keduanya sama-sama terdiri dari 13 huruf dan hanya diacak-acak saja setiap hurufnya. Tak hanya nama ia saja, nama Rachel Solando juga diambil dari nama mendiang istri Daniel yang bernama Dolores Canal yang sama-sama terdiri dari 13 huruf dan diacak-acak setiap hurufnya. Setelah mendengar penjelasan Dr. Cowley, Daniel alias Andrew tentunya tidak mudah untuk percaya begitu saja pada teori cocok logi yang dibuat oleh Dr. Cowley. Bahkan ia sempat berasumsi bahwa ini hanyalah akal-akalan beliau saja yang ingin membuat Daniel percaya bahwa dia sedang gila agar bisa dibedah otaknya. Namun semua pemikiran itu langsung terpotong ketika saat Chuck muncul dan mengaku sebagai salah satu staf di rumah sakit jiwa ini. Dan ternyata Chuck adalah sang psikiater bernama Dr. Sihan yang selama 2 tahun ini selalu sabar dan setia merawat Daniel. I'm Lester Sheehan. I told you. Mereka semua berakting seolah tidak pernah mengenal Daniel sebelumnya, mulai dari penjaga, wakil sipir, perawat, para dokter, termasuk Cowley dan Chuck yang memainkan peran mereka masing-masing hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat Daniel alias Edward sadar bahwa selama ini ia hanya hidup di dalam dunia fantasi yang ia karang sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, Daniel pun seketika mengamuk dan mengambil pistol miliknya. Namun ketika ia menarik pelatuk dan berhasil menembak Dr. Cowley, beliau sama sekali tidak merasakan apa-apa karena memang pistol tersebut hanyalah mainan yang sengaja disiapkan untuk mendukung cerita fantasinya. Karena masih tak percaya, Daniel pun mencekik si Chuck dan berkata bahwa mereka berdua sudah bersekongkol untuk membohonginya. Sehingga mau tak mau Dr. Cowley pun akhirnya menunjukkan bukti lain yang kali ini pastinya tidak akan bisa Daniel bantah lagi. Sorry, baby. Kita pun dibawa ke flashbacknya Daniel. Pada suatu hari ketika Daniel baru pulang kerja, ia melihat istrinya Dolores sudah basah kuyup seperti sehabis berenang di danau dekat rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Daniel saat melihat ketiga anak kandungnya telah mati ditenggelamkan oleh istrinya sendiri. Dan alasan Dolores melakukannya adalah karena memang Dolores sudah lama menderita gangguan mental. Namun Daniel tak kunjung menyembuhkan atau membawanya ke rumah sakit jiwa. Kesal pada istrinya termasuk dirinya sendiri, Daniel pun menghabisi Dolores dengan satu tembakan. Sehingga sejak saat itu Daniel mengalami depresi berat sampai akhirnya dinyatakan ODGJ dan dibawa ke rumah sakit jiwa di pulau ini untuk disembuhkan. Kembali ke masa sekarang, Daniel terlihat sudah berada di kamar pasien yang dengan kesadaran yang sudah kembali normal, dia pun bisa mengingat kembali siapa dirinya. Dia juga bisa mengingat tentang sosok Chuck yang merupakan psikiaternya selama 2 tahun ini, termasuk bisa mengingat bahwa cerita fantasi yang ia karang tadi diciptakan oleh pikirannya sendiri untuk menekan rasa bersalah karena secara tidak langsung telah menjadi penyebab kematian istri dan anak-anaknya. Cowley juga menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Daniel mengarang cerita fantasinya, melainkan sudah berkali-kali ia berperan sebagai sosok detektif Marshall yang sedang melakukan investigasi. Sebenarnya Daniel sempat waras sekitar 9 bulan yang lalu, tapi ia kembali kambuh sehingga membuat Dr. Cowley dan semua staf di rumah sakit sepakat untuk berakting mendukung cerita fantasinya, berharap hal itu akan membuat Daniel sedikit pulih.
Entah kali ini Daniel akan sembuh atau akan kambuh lagi, Dr. Chowli menegaskan bahwa jikalau Daniel tak kunjung sembuh, maka mereka terpaksa akan melakukan metode pengobatan ekstrim, yaitu operasi pembedahan otak sesuai keputusan para dewan tinggi di rumah sakit jiwa ini. Beberapa menit kemudian, Daniel tampak sudah mendingan dengan duduk di tangga ditemani oleh Dr. Sheehan alias psikiater pribadinya. Namun sungguh tak disangka tiba-tiba Daniel berkata bahwa mereka harus segera pergi dari rumah sakit jiwa tersebut. Ini jelas menandakan bahwa Daniel 100% masih sakit dan masih berada di dalam dunia fantasinya, sehingga Dr. Sheehan pun langsung menggelengkan kepalanya kepada Dr. Chowli sebagai pertanda bahwa Daniel masih belum sembuh dan mau tidak mau mereka akan melakukan prosedur ekstrim, yaitu pembedahan otak sebagai cara terakhir untuk kesembuhan Daniel. Dan film pun selesai.